Apa nih? Oh, biar nggak semak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda Alfariski dengan NIM A1D1230067 sebagai moderator. Baiklah, saya di sini akan mendiskusikan tentang strategi pembelajaran keterampilan menyimak di sekolah dasar bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sisia dan Novriantina Pito dengan NIM A1D1230066. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ratu Nirmala dengan NIM A1D1230068. Perkenalkan, nama saya Ulfi Ramadhana Nurdanti dengan NIM A1D1230069. Perkenalkan saya Nuzullah Madani dengan NIM A1D1230070. Baiklah, di sini saya akan mengkaji tentang strategi pembelajaran keterampilan menyimak di sekolah dasar. Yang pertama adalah proses menyimak pada peserta didik. Di sini terdapat 5 tahap, yaitu tahap mendengar. Peristiwa peserta didik dalam tahap mendengar ini yaitu para siswa mendengarkan segala sesuatu yang diucapkan oleh pembicara. Pada video, terdapat suara berupa dialog antara hewan beserta nyanyian, di mana hal itu dapat menjadi fokus utama dalam tahapan mendengar ini. Tahap kedua adalah tahap memahami. Pada tahap memahami, peristiwa yang terjadi pada para siswa ialah di mana mereka berupaya untuk memahami cerita kura-kura tersebut. Memahami maksudnya di sini adalah para siswa bisa memahami mulai dari konflik dalam cerita hingga ide pokok yang terdapat dalam cerita itu sendiri. Penampilan videonya yang membuat para siswa tidak mudah membosan, sehingga mudah untuk dipahami. Tahap ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Proses untuk berpikir dan memunculkan ide-ide baru setelah menonton video. Pastinya para siswa ingin menafsirkan isi yang terdapat dan tersirat dalam video tersebut. Tahap selanjutnya, tahap mengevaluasi. Setelah memahami dan menafsirkan atau menginterpretasikan isi cerita, para siswa mulai menilai atau mengevaluasi pembicara di dalam video tersebut tentang keunggulan dan kelemahan pembicara, baik dari segi penampilan videonya atau bahkan cara berdialognya. Selanjutnya, tahap kelima, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Siswa menyerap dan menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam pembicaraannya, serta memberi tanggapan terhadap apa yang sudah ditampilkan pembicara di dalam video tersebut. Selanjutnya, proses pembelajaran menyimak. Ada 3 tahap, yaitu pre-listening. Bagian ini biasa dilihat pada bagian pembukaan, di mana guru menjelaskan tentang cara menjadi bagian dalam cerita. Guru mengajarkan sebuah lagu dan guru menanyakan apakah sudah siap mendengar cerita. Selanjutnya, listening. Guru membaca cerita dengan menarik dan kreatif agar para siswa memperhatikan dan dapat mengerti isi cerita, dan guru juga menarik perhatian siswa dengan menyediakan nyanyian yang sudah diajarkan pada bagian pra-listening. Yang terakhir, post-listening. Guru mengakhiri cerita dengan meminta siswa menceritakan kembali cerita yang sudah disampaikan untuk mengetahui apakah siswa memperhatikan guru. Di sini guru juga memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan cerita yang sudah dibaca tadi. Selanjutnya ada strategi pembelajaran menyimak. Di sini ada 4 strategi ya. Yang pertama, strategi to the button up. Merujuk pada pendekatan atau metode yang dimulai dari tingkat operasional atau unit terkecil dalam suatu organisasi atau sistem, dan kemudian digabungkan untuk membentuk strategi yang lebih besar. Yang kedua, strategi the top down. Strategi ini juga dikenal sebagai strategi the up down. Adalah pendekatan atau metode yang dimulai dari tingkat manajemen puncak atau pemimpin organisasi dan kemudian diterapkan ke tingkat bawah dalam suatu organisasi atau sistem. Yang ketiga ada strategi bercerita. Strategi bercerita adalah pendekatan atau teknik dalam komunikasi yang menggunakan cerita atau narasi untuk menyampaikan pesan, informasi, atau konsep kepada audiens.
Strategi terakhir yaitu strategi menyimak. Strategi menyimak berulang merujuk pada pendekatan atau teknik dalam proses mendengarkan yang melibatkan analisis mendalam terhadap apa yang sedang didengar. Selanjutnya, apakah dari rekan-rekan ada yang kurang mengerti dari kajian yang saya bacakan? Dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, Ya, Saudari Ulfi. kan tadi ada 3 proses pembelajaran menyimak, ada pre-listening, listening, dan post-listening. Nah, apa itu pre-listening dan fungsi atau tujuannya juga apa? Dari pertanyaan Saudari Ulfi, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Izin menjawab. Ya, Saudari Nuzul. Nah, tadi pertanyaannya kan apa itu pre-listening dan apa tujuan dari pre-listening itu sendiri. Ya. Bagi saya, dalam kegiatan pre-listening, kegiatan yang dibangun itu adalah anak didik dapat menghubungkan konteks dari apa yang didengar dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki. Nah, pre-listening ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pendengar tentang apa yang akan mereka dengar. Begitu. Ya, cukup bagus jawaban dari Saudari Nuzul. Apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Saya ingin menambahkan, Ya, saya ingin menambahkan fungsi dan atau tujuan dari pre-listening sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman, yang kedua menciptakan sikap yang positif dan meningkatkan motivasi. Selain itu, aktivitas pre-listening juga membantu menghadapi masalah mereka dalam sesi pendengaran. Kegiatan ini juga mempunyai berbagai tujuan, termasuk pra pengajaran atau pengaktifan kosakata, memprediksi isi, membangkitkan minat, dan memeriksa pemahaman tugas. Sekian penambahan dari saya. ya, selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi? Saya ingin bertanya, Ya, Saudari. mengapa menyimak menjadi salah satu keterampilan berbahasa yang utama? Ya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Pipi? Saya Ulfi izin menjawab. Menurut saya, menyimak menjadi salah satu keterampilan berbahasa yang utama karena keterampilan menyimak merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki siswa. Karena jika sudah memiliki keterampilan menyimak yang baik, maka siswa akan mudah untuk berbicara apa yang didengarnya, mampu memahami apa yang dibacanya, dan mampu menulis dengan baik apa yang didengarkannya dan disimaknya. Ya, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Ulpi? Saya Nuzul izin menambahkan. Ya, silakan. Nah, tadi pertanyaan dari Saudari Vivi, mengapa menyimak menjadi salah satu keterampilan berbahasa yang utama? Nah, secara tidak langsung, menyimak ini merupakan peranan penting dalam keterampilan berbahasa. Nah, menurut saya, menyimak sendiri kan merupakan kegiatan memperhatikan dan memahami pikiran, ide orang lain secara lebih akurat. Pentingnya peranan menyimak bukan saja karena ia bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi, tetapi juga karena ia menempati ruang paling besar dalam aktivitas komunikasi. Begitu. Apakah Saudari Pipi sudah mengerti? Ngerti. Ya, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin menanyakan, Ya, tadi kan sudah tertera, sudah dipaparkan di PowerPoint metode-metode untuk pengajaran. Nah, pertanyaannya, metode apa yang cocok diterapkan kepada siswa agar lebih mudah memahami penjelasan dari guru? ya. Baik, pertanyaannya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Mutiara Ratu? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mutiara Ratu? Izin menjawab. Ya. Tadi kan pertanyaan dari Saudari Ratu, metode yang paling tepat ya digunakan.
Kalau pendapat saya yaitu bermain peran. Kenapa bermain peran? Karena bermain peran sendiri merupakan simulasi tingkah laku dari orang yang diperankan. Nah, tentunya hal ini bertujuan untuk melatih siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya, melatih praktik berbahasa lisan secara intensif, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Begitu penjelasan dari saya. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Nuzul? Saya Ulfi izin menambahkan. Nah, tadi Nuzul bilang kan dia lebih memilih main peran. Nah, menurut saya agar lebih mudah siswa memahami penjelasan dari guru, lebih baik menggunakan strategi tebak-tebakan. Karena melalui permainan tebak-tebakan, selain peserta didik menjadi tertarik untuk belajar, juga akan memudahkan peserta didik dalam menanamkan konsep pembelajaran dalam ingatan. Nah, selain itu, peserta didik juga diarahkan untuk aktif, yaitu memiliki kemampuan untuk bertanya dan mengemukakan gagasan. Segitu aja tambahan dari saya. Bagus tambahannya. Apakah Saudari Mutiara Ratu sudah mengerti atas jawaban yang diberikan? Siap, sudah dimengerti. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Ya. Nah, tadi kan setelah kita menganalisis, kita menjadi tahu apa saja tahap dalam proses menyimak untuk peserta didik, khususnya yang secara dalam jaringan, pembelajaran dalam jaringan. Nah, bagaimana cara kita, terutama sebagai calon pendidik, untuk menangani peserta didik yang kesulitan dalam pembelajaran? Dan apa yang menjadi penyebab siswa itu menjadi sulit dalam belajar? Nah, ini cukup bagus ya pertanyaannya. Baik, jadi di sini siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nuzul? Saya izin menjawab pertanyaan dari Nuzul. Ya, silakan. Untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, itu yang pertama kita harus mengulangi kembali pembelajaran. Seperti yang sudah kita paparkan tadinya, kita ulangi kembali kepada siswa yang belum mengerti tersebut. Ya, cara berikutnya adalah menentukan tempat belajar yang menarik, tidak di dalam ruang kelas saja, bisa saja kita belajar di luar kelas, entah itu di depan kelas, taman, atau perpustakaan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita bisa juga sebagai guru merangkum apa yang udah kita paparkan dengan PowerPoint, contohnya pokoknya dengan semenarik mungkin kita sebagai guru bisa merangkum pembelajaran yang sudah kita ajarkan tadi. Selanjutnya adalah dengan belajar kelompok, biar agar siswa kita itu tidak bosan dengan belajar yang tentang pertanyaan dari guru, mereka menjawab. Jadi kita harus belajar kelompok biar mereka berdiskusi antar sesama siswa. Sekian jawaban dari saya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ratu? Saya Ulfi izin menambahkan. Kalau menurut saya, cara menangani peserta didik yang masih kesulitan saat pembelajaran itu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengajak siswa aktif dalam proses belajar, memberikan pujian pada siswa, menggunakan pendekatan personal. Nah, tadi kan juga Saudari Nuzul menanyakan penyebab siswa masih kesulitan dalam belajar. Nah, mungkin penyebabnya itu karena suasana belajarnya kurang mendukung, landasan belajarnya kurang kuat, lingkungan belajarnya juga kurang kondisif, perencanaan pengajar dan penyampaian materi pelajaran pun kurang. Mungkin juga guru kurang tepat memilih metode, materi yang disampaikan kurang menarik, dan siswa kurang memahami pembendaharaan kata. Sekian tambahan dari saya. Baik, Saudari Nuzul, apakah sudah mengerti atas yang diberikan jawaban pada teman-teman sekalian? Sudah dapat dimengerti. Nah, ini sesi tanya jawabnya sesi terakhir ya. Siapa yang menanyakan tentang materi ini terakhir? Saya Ulfi izin bertanya.
Gitu. Nah, kan tadi dari berbagai macam strategi pembelajaran yang dijelaskan tadi, salah satu strategi pembelajaran yang dapat menjadi alternatif perbaikan keterampilan menyimak siswa itu adalah strategi pembelajaran Directed Listening Thinking Activity atau DLTA. Nah, apa itu kelebihan dari strategi DLTA itu? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Ulpi? Saya ingin menjawab Ya, Saudari Vivi. kelebihan kelebihan dari strategi DLT itu yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam memprediksi cerita sehingga membantu dalam memperoleh gambaran keseluruhan cerita. Yang kedua, strategi ini mengembangkan kemampuan bertanya siswa. Yang ketiga, strategi ini melatih kemampuan menganalisis siswa. Yang keempat, strategi DLTA lebih menarik perhatian siswa karena pembelajaran menyenangkan. Yang terakhir, strategi DLTA menjadikan pelajaran menjadi interaktif, pembelajaran yang menyenangkan dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Apakah ada yang ingin menambahkan? Pas ya. Nah, berarti dari diskusi kita ini dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran keterampilan menyimak di sekolah dasar adalah penekanan pada pendekatan yang aktif dan interaktif. Maksudnya, kurikulum di sekolah dasar harus menekankan pada pembelajaran yang aktif dan interaktif. Dan juga guru perlu melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan simulasi untuk meningkatkan keterampilan menyimak serta menyimak mereka. Soalnya penggunaan beragam sumber audio. Siswa harus diperkenalkan dengan beragam sumber audio, seperti audio buku, rekaman percakapan, podcast, dan lagu-lagu yang relevan dengan materi-materi pembelajaran. Nah, yang ketiga itu pengembangan keterampilan kognitif. Siswa perlu dilatih untuk mengembangkan keterampilan kognitif seperti mengorganisir informasi, mengidentifikasi gagasan utama, menarik kesimpulan, dan membuat pertanyaan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti peta konsep, membaca diagram, dan menyusun ringkasan. Selanjutnya, pemberian umpan balik terhadap kinerja siswa. Apa sih itu? Guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik terhadap kinerja siswa dalam menyimak. Hal ini akan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan mereka lebih lanjut. Nah, selanjutnya, pemanfaat teknologi pendukung. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Misalnya, rekaman suara dapat digunakan untuk memberikan contoh kegiatan menyimak kepada siswa dan aplikasi pendukung pembelajaran dapat digunakan untuk melatih keterampilan menyimak serta interaktif. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, sekolah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan menyimak yang kuat, yang akan membantu mereka dalam memahami pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan mendapatkan pengetahuan secara efektif. Nah, dari kesimpulan ini, sepertinya kita sudah sedikit mengerti kan apa itu strategi pembelajaran. Ya, benar sekali. Ya, sudah. Nah, sekian dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.